Apa kabar Smart Parents? Ketemu lagi dengan saya, Justina Risnarti di serial Anakku Pasti Bisa. Kali ini kita akan membahas salah satu sikap yang bagi kita saja sebagai orang dewasa masih terasa sulit untuk dilakukan, yaitu bersyukur. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang bersyukur, ada salah satu kutipan yang sangat menarik dari Zig Ziglar. Beliau mengatakan, gratitude is the healthiest of all human emotions. The more you express gratitude for what you have, the more likely you will have even more to express gratitude for. Yang artinya, rasa syukur adalah emosi manusia yang paling sehat. Semakin banyak kita bersyukur akan apa yang kita miliki, semakin banyak pula kemungkinan untuk mendapatkan hal-hal yang dapat kita syukuri. Membiasakan anak-anak untuk bersikap bersyukur memang bukanlah hal yang mudah, karena mereka masih self-centered atau berpusat pada dirinya sendiri. Namun, pembiasaan ini sangat penting karena mereka akan kita latih untuk memahami perasaan orang lain, menunjukkan empati, dan dengan rasa syukur ini mereka juga bisa mengembangkan keterampilan-keterampilan karakter yang lain. Salah satu hal sederhana yang bisa dilakukan dalam membiasakan anak-anak bersyukur adalah menggunakan kata-kata tolong dan terima kasih. Bukan hanya mengatakannya saja, tetapi memaknainya juga. Misalnya bila mereka memerlukan bantuan, maka kita biasakan mereka mengatakan tolong. Dan apabila mereka telah menerima sesuatu, baik itu pemberian ataupun seseorang melakukan hal yang baik untuk menolong anak kita, maka biasakan juga agar mereka mengatakan terima kasih. Bukan hanya kita meminta mereka untuk mengatakan tolong atau terima kasih, tetapi kita sebagai orang tua memberikan contoh juga bagaimana kita menggunakan dua kata penting tersebut. Yang selanjutnya yang bisa Smart Parents lakukan, kita bisa ajak anak-anak untuk merasakan pengalaman nikmatnya berbagi. Misalnya pada saat mereka ulang tahun, biasanya anak-anak mengharapkan, hadiahnya apa nih mama? Tahun ini, nah kita akan minta mereka, coba tahun ini kita pikirkan apa yang bisa kita berikan pada sesama yang kurang beruntung. Misalnya, mereka bisa pilihkan dari barang-barang yang mereka punyai, misalnya buku-buku, mainan, ataupun pakaian yang masih layak pakai. Kemudian mereka kita ajak untuk memilahnya dan membawanya ke panti asuhan, sharing atau bagikan kebahagiaan itu pada anak-anak di sana, sehingga anak-anak merasakan nikmatnya berbagi. Mengajak anak untuk melihat alam juga menjadi salah satu wujud untuk menumbuhkan rasa syukur mereka, karena mereka bisa melihat pepohonan yang hijau, merasakan desiran angin, merasakan juga hangatnya sinar matahari, mendengarkan kicauan burung, dan karena kita masih menjadi bagian dalam keindahan alam semesta ini, perlu kita wujudkan rasa syukur itu. Untuk anak yang bersekolah, banyak sekali hal-hal atau pengalaman-pengalaman yang mereka bisa syukuri. Dan mereka juga bisa mengungkapkannya lewat tulisan. Kita perlu juga ajarkan pada anak-anak bagaimana menuliskan rasa syukur mereka. Kita bisa sediakan buku harian misalnya, atau jurnal, sehingga itu akan menjadi catatan atau memori mereka tentang apa yang mereka syukuri. Meluangkan quality time untuk mengulas apa yang mereka syukuri dari apa yang mereka alami sehari-hari adalah salah satu kegiatan yang perlu kita lakukan juga. Ajak anak untuk selalu bersikap positif dalam setiap situasi. Misalnya kemacetan yang sangat panjang dan sangat lama, kita bisa lihat, oh ternyata kita masih dilindungi juga karena kita masih aman dan selamat di dalam mobil bersama-sama, dan kita merasakan dinginnya AC di mobil. Nah, hal-hal kecil seperti ini perlu mereka juga syukuri, sehingga mereka bisa melihat pasti ada satu hal positif dalam satu kejadian yang negatif. Dalam agama apapun, berdoa dan mengucap syukur adalah hal yang penting yang kita perlu ajarkan pada anak-anak kita sejak dini. Kita perlu latih mereka pada saat mereka bangun pagi untuk mengucapkan syukur dengan berdoa,
Dan sebelum tidur, mereka pun juga perlu mengucapkan syukur akan apa yang telah mereka alami di hari itu. Pembiasaan ini sangat baik untuk pengembangan spiritual mereka, karena segala hal yang terjadi pada mereka dan pada kita semua berpusat pada Tuhan. Selalu ingat bahwa sikap bersyukur itu tidak otomatis terjadi sejak anak kita lahir. Hal ini perlu kita ajarkan, perlu kita latih, dan perlu kita beri contoh, sehingga hal ini akan menjadi bagian dari pembiasaan mereka, rutinitas mereka, dan akhirnya terbawa sampai mereka dewasa dan mereka akan mempunyai karakter yang baik. Demikian Smart Parents, beberapa tips untuk mengajarkan anak-anak kita tentang rasa bersyukur. Silahkan like, subscribe, dan share bila merasa bermanfaat. Terima kasih.